masukannya. Oke, kita mulai ke judul dongeng yang pertama. Si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga melihat teman-temannya yang tengah berenang. Ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah ia benci. Judul dongeng yang kedua. Burung hantu dan belalang. Di suatu hari, ada sebuah pohon tua yang di dalamnya hidup burung hantu pemarah dan juga galak. Apalagi jika ada yang mengganggu tidurnya di siang hari. Dan saat malam hari, mereka bangun dengan suaranya sambil mencari serangga, katak, tikus, dan juga kumbang untuk dimakan. Pada sore hari di musim panas, burung hantu tidur lelap di lubang pohon. Namun, tiba-tiba ada belalang yang sedang bernyanyi. Burung hantu terganggu akan hal itu dan meminta belalang untuk pergi dari sana. Hei, pergi dari sisi. Kau belalang, apa kau tak punya sopan santun mengganggu tidur orang yang sudah tua? Namun, belalang menjawab hal itu dengan nada kasar bahwa ia juga memiliki hak atas pohon tersebut. Bahkan, ia bernyanyi dengan suara yang lebih keras. Burung hantu menyadari bahwa berdebat pun tidak akan ada gunanya. Sementara siang hari matanya masih rabun sehingga ia tidak bisa memberi hukuman kepada belalang tersebut. Akhirnya, burung hantu berpikir mengenai cara untuk menghukum sang belalang. Ia pun menengokkan kepalanya ke lubang pohon dan berkata dengan sangat ramah, "Hai belalang, jika aku terus bangun, aku pasti mendengar kamu bernyanyi. Tahu tidak, ada memiliki anggur di sini. Jika kau mau, kesinilah. Dengan memakan anggur ini, suaramu akan seperti Apollo karena kiriman dari Olympus," ujar si burung hantu. Akhirnya, sang belalang terbawa hanyut oleh rayuan dan pujian burung hantu. Akhirnya ia melompat ke sarang tersebut. Dan karena burung hantu sudah langsung bisa melihat belalang dengan matanya, maka belalang langsung diterkam oleh burung hantu. Dan ia pun dimakan olehnya. Lanjut ke judul dongeng yang ketiga. Pohon kehidupan. Hiduplah seorang pria tua yang memiliki 4 orang anak. Ia ingin anak-anaknya tidak menjadi manusia yang terlalu cepat menghakimi sesuatu. Untuk itu, ia mengirimkan mereka untuk melihat pohon pir yang berada jauh dari rumah mereka. Masing-masing anak diminta pergi di musim yang berbeda, yaitu pada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Saat keempatnya kembali, sang ayah bertanya tentang apa yang mereka lihat. Anak pertama mengatakan, pohon itu terlihat jelek, gundul, dan bengkok karena angin. Sebaliknya, anak kedua mengatakan, pohon itu dipenuhi tunas dan terlihat menjijikan. Lalu, anak ketiga mengatakan,
manusia hanya dari satu sisi saja. Judul dongeng selanjutnya, Kancil dan Buaya. Suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hujan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian, perutnya keroncongan. Ya, kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jitu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. "Selamat siang, buaya. Apakah kau sudah makan?" tanya kancil itu berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pulas, sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Si kancil pun mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya sekitar 1 meter. "Hai buaya, aku punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan siang?" tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Buaya itu tiba-tiba mengimbaskan ekornya di air. Ia bangun dari tidurnya. "Ada apa? Kau mengganggu tidurku saja," jawab buaya agak kesal. "Sudah aku bilang, aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau tidak suka daging? Jadi aku berniat memberikan daging segar itu untukmu dan teman-temanmu," jawab kancil polos. "Benarkah itu? Aku dan beberapa temanku memang belum makan siang. Hari ini ikan-ikan tak pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makanan," jawab buaya dengan kegirangan. "Kebetulan sekali kau tidak perlu khawatir akan kelaparan, buaya, selama kau punya teman yang baik sepertiku." "Benar kan?" "Hehehe," ujar kancil sembari memperlihatkan deretan gigi runcingnya. "Terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana. Mereka bilang kalau kau licik dan suka memanfaatkan keluguan temanmu untuk memenuhi segala ambisimu," jawab buaya yang polos tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, kancil sebenarnya agak kesal. Namun, ia harus tetap terlihat baik demi mendapatkan mentimun yang banyak di seberang sungai. "Aku tidak mungkin sejahat itu. Biarlah, mereka hanya belum mengenalku saja. Sebab selama ini sikapku terlalu cuek dan tidak peduli dengan omong kosong seperti itu." "Sekarang panggillah teman-temanmu," ujar kancil. Buaya itu pun tersenyum lega. Akhirnya ada jatah makan siang hari ini. "Teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan siang daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar, bukan?" bekik buaya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar teman-temannya cepat keluar. Tak lama kemudian, ada 8 ekor buaya yang lain pun keluar secara bersamaan. Melihat kedatangan buaya itu, kancil berkata, "Ayo berbaris yang rapi. Aku punya banyak daging segar untuk kalian." Mendengar itu, 9 ekor buaya itu pun berbaris rapi di sungai. "Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian agar daging yang aku bagikan bisa merata dan adil," tipu si kancil. Kancil pun meloncat-loncat girang melewati 9 ekor buaya sembari berkata, "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hingga akhirnya ia sampai di seberang sungai. 9 buaya itu berkata, "Mana daging segar untuk makan siang kami?" Kancil terbahak-bahak lalu berkata, "Betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian.
sembari berkata, terima kasih buaya bodoh. Aku pamit pergi untuk mencari mentimun yang banyak. Aku lapar sekali. Oke, mungkin segitu aja beberapa dongeng yang aku bacakan untuk video kali ini. Banyak hikmah yang dapat kita petik ya dari dongeng-dongeng tersebut. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga untuk mendukung ASMR Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.